Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu tanggal 9 Maret tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Selamat Ma'arif protes tidak diikutkan BNPT menentukan ciri-ciri radikal. BNPT telah menentukan ciri-ciri radikal yang ditetapkan dari 5 ciri, yaitu menentang ideologi Pancasila dan menentang ketentuan hukum yang berlaku. 2. Takfirin, merasa dirinya kelompok yang terbaik, berseberangan dengan pemerintah, ingin menjatuhkan pemerintah yang sah, eksklusif dalam bertetangga, merusak budaya atau mensirik-sirikkan budaya Indonesia. Semua ulama dari anggota masyarakat melakukan salah satu dari 5 ciri-ciri tersebut, termasuk radikal. Dalam penentuan 5 ciri radikal, Selamat Ma'arif protes tidak diikutkan BNPT menentukan 5 ciri-ciri radikalis. Wajar tidak mengikutkan Selamat Ma'arif menentukan ciri-ciri radikal tersebut, karena Selamat Ma'arif pimpinan PA212 sudah termasuk kelompok radikal. Dilihat dari berbagai kegiatannya. 1. Gus Yakul mengatur penggunaan toa, di framing suara azan dibandingkan dengan gonggongan anjing, untuk menghasut umat menjatuhkan dari Gus Yakul dari jabatan Menteri Agama, padahal tidak masuk unsur kesalahan, karena yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing dilakukan oleh PA212 itu sendiri. Jadi masuk ciri ketiga ini dari BNPT, yaitu selalu berseberangan dengan pemerintah, sering mengkafir-kafirkan yang tidak sealiran, merasa kelompoknya yang paling benar. Dilihat ciri yang ditentukan BNPT, masuk ciri kedua, yaitu takfirin, mendukung ISIS dan terorisme yang sering melakukan pengepungan gereja, dalam jangka panjang ingin menggantikan Pancasila dengan khilafah sebagai dasar negara Indonesia. Dilihat dari ciri-ciri yang ditentukan BNPT, masuk ciri pertama. Berdasarkan 3 hal tersebut, Selamat Ma'arif pimpinan PA212 masuk kelompok radikal yang memenuhi kriteria ciri pertama, kedua, dan ketiga, dan BNPT sehingga tidak boleh diikutkan BNPT menentukan 5 ciri-ciri radikal. Harapan saya, kelompok PA212 ini berubah saja jadi pendukung Pancasila, pendukung pemerintah, agar tercipta kehidupan yang harmonis sesama anak bangsa dalam kehidupan sehari-hari berlandaskan Pancasila, sehingga PA212 bersih namanya dari kata radikal. Jadi radikal ini adalah di mana sifatnya BNPT telah menentukan 5 ciri-ciri radikal tersebut, yaitu 1. Menentang pemerintah, 2. Melakukan takfirin, bahwa kelompoknya yang terbaik. Kalau ciri pertama radikal ini adalah ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yang mereka menginginkan jangka lama menjadi negara khilafah Indonesia ini. Adalah ciri-ciri pertama, sehingga dengan berbagai tindakannya melakukan demo-demo dan lain sebagainya, tetapi dalam jangka panjang dia ingin menggantikan Pancasila dengan negara Islam tersebut. Yang kedua, takfirin. Takfirin ini boleh dikatakan dia merasa dirinya yang paling baik, dan juga nanti ada kelompok yang tidak sealiran dengan dia akan mengkafir-kafirkannya, seperti yang beragama Kristen, agama lainnya tuh dikafir-kafirkan. Bahkan di antara umat Muslim sendiri pun dikafir-kafirkan kalau tidak sejalan dengan organisasinya. Ini yang saya lihat, dan juga bertentangan dengan prinsip pemerintahan, ingin selalu menjatuhkan pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, seperti
masalah Menteri Agama Gus Yakut. Dia hanya ingin merubah, ingin mengatur penggunaan toa, tetapi di framing itu menjadi katanya suara azan dibandingkan dengan gonggongan anjing. Padahal yang menyatakan hal membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing adalah mereka sendiri. Berarti mereka lah yang bersalah. Seharusnya yang dituntut di sini adalah kelompok 212 yang harus dihukum, bukan Gus Yakut itu sendiri. Karena Gus Yakut tidak pernah menyatakan membanding-bandingkan gonggongan anjing dengan suara azan. Jadi makanya dia yang benar. Tetapi di framing agar dipersalahkan ke sana. Jadi banyak lagi tindakan-tindakannya daripada 212 ini yang dimana suka mengkafir-kafirkan orang dan juga bertentangan dengan ajaran-ajaran agama, di mana juga dia selalu menyalahkan pemerintah dan selalu berjilid-jilid melakukan demonstrasi untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Ini sudah memenuhi ciri-ciri BNPT yang pertama, kedua, dan ketiga tersebut. Makanya kelompok 212 ini di mana Selamat Ma'arif tidak perlu diikutkan untuk menentukan ciri-ciri daripada radikal tersebut, karena dia sendiri sudah melakukan perbuatan, sudah termasuk golongan radikal dia. Sehingga harapan saya kelompok PA212 ini berubah saja jadi pendukung Pancasila, pendukung pemerintah agar tercipta kehidupan yang harmonis sesama anak bangsa dalam kehidupan sehari-hari berlandaskan Pancasila, sehingga PA212 bersih namanya dari kata radikal. Sekian dan terima kasih.